siang Ibu Juli dan Ibu Herlina. Selamat siang Ibu Suci. Oke, baik, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan proses coaching dengan saya sebagai pengamat, Ibu Juliana sebagai coach, dan Ibu Herlina sebagai coach. Sebelum coaching dimulai, saya akan mengadakan percakapan dulu dengan Ibu Juliana sebagai coach. Pertanyaan saya yang pertama tentang kesiapan Ibu Juliana sebagai coach. Di sini Ibu akan menggunakan strategi apa dalam proses coaching kali ini? Baik Bu Suci, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan strategi dengan alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu Bu Suci. Oke, baik Bu. Nah, saya juga akan mengingatkan tentang rubrik penilaian dari proses coaching ini. Di sini ada beberapa kompetensi yang nanti diharapkan muncul pada proses coaching. Di antaranya adalah kemampuan mendengarkan, pertanyaan berbobot, kemampuan menggali potensi dari coach. Kira-kira Ibu Juliana untuk kali ini kompetensi apa yang secara spesifik yang akan Ibu Juliana kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Bu, nanti saya akan mengembangkan kompetensi bagaimana kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Begitu Bu. Oke, baik Bu. Saya pikir sangat bagus sekali ya Bu. Semoga semua kompetensi tersebut dapat tergali. Selanjutnya untuk indikator ketercapaiannya bagaimana dan tujuan pengembangan yang diinginkan bagaimana Bu? Saya ingin coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Baik Bu Juli, semoga lancar proses coachingnya. Silakan untuk dimulai percakapan coaching antara Ibu Juliana dan Ibu Herlina. Siap, Bu. Selamat siang Bu Herlina. Izin Bu Yul, apakah Bu Yul punya waktu untuk saya? Tentu saja ada Bu Her. Ada apa ya Bu Her? Gini Bu Yul, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya utarakan kepada Bu Yuli. Oh begitu ya Bu Her. Jika berbincang-bincang dengan saya, apa yang ingin Ibu Her harapkan? Ya, harapan saya semoga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu Yul. Bu Her, semoga saya bisa menemukan, semoga kita berdua bisa berbagi cerita ya Bu Her. Bu Her, permasalahannya Bu Her hadapi itu seperti apa ya Bu Her? Iya, permasalahan saya adalah sebagai berikut, Bu Yul. Jadi di Anda ya di kelas 2 itu ada beberapa murid, khususnya murid-murid laki-laki di dalam kelas yang selalu bermain wayang. Sehingga mereka suka menepuk-menepuk wayang di dalam kelas. Ribut dan akhirnya mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas. Bu Her, kalau boleh tahu, kok murid-murid Ibu ini bisa membawa wayang ke sekolah? Apa diperbolehkan? Sebenarnya tidak, Bu Yu. Karena mungkin mereka masih sedang, maka ada peluang bagi mereka untuk membawa wayang ke sekolah. Oh,
kira-kira apa penyebab murid Ibu ini memiliki peluang membawa wayang? Ya, mungkin karena orang tua mereka kurang ya memperhatikan barang bawaan. Ketika mereka berangkat ke sekolah, ya karena anak-anak masuk siang, tidak ada guru piket yang membantu untuk memeriksa tas mereka ketika mereka tiba di sekolah dan akan masuk di dalam kelas. Oh, gitu ya, Bu. Jadi murid Ibu ini membawa wayang ke sekolah kan ada peluang, di mana orang tua tidak memperhatikan tas anak-anak mereka ketika mereka berangkat ke sekolah. Ditambah lagi situasi di sekolah itu masuk siang ya, jadi tidak ada guru piket yang memeriksa tas mereka sehingga wayang ini bisa mereka bawa ke dalam kelas untuk bermain. Nah, apa harapan Ibu Her agar murid-murid Ibu ini tidak lagi membawa wayang ke sekolah? Iya, sudah pasti harapan saya ya orang tua itu, semua orang tua atau wali murid itu mereka wajib untuk memeriksa tas anak-anak mereka sebelum mereka berangkat ke sekolah. Iya, tentu Bu Her, paling tidak orang tua ini memeriksa tas anak-anak mereka sebelum berangkat ke sekolah. Jadi anak-anak ini mendapat perhatian dari orang tuanya ya. Iya, jadi saya berencana untuk nanti menyampaikan lewat surat pemberitahuan untuk tidak membawa wayang kepada orang tua atau menjalin atau menginfokan lewat grup WA kepada orang tua. Oh ya, tepat sekali. Itu cara yang baik Bu Her ya. Bu Her menyampaikan ke orang tua murid agar mereka memeriksa tas anak-anak mereka sebelum berangkat ke sekolah. Itu rencana yang tepat ya Bu. Nah, setelah Ibu mengetahui penyebab permasalahan ini, apakah langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasinya? Iya, langkah-langkah yang saya lakukan adalah bekerja sama dengan orang tua untuk memperhatikan isi tas anak-anak sebelum ke sekolah. Kemudian membuat jadwal piket siang untuk rekan-rekan guru agar membantu memeriksa tas sebelum masuk ke halaman sekolah dan membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak agar mereka tidak membawa permainan wayang dan pada akhirnya nanti membuat ribut di dalam kelas saat karena hal itu mengganggu guru tapi juga mengganggu murid yang lain yang saat itu sedang belajar. Ya. Wah, itu rencana yang sangat baik Bu Herlina. Kalau boleh saya tahu, apa masih ada langkah yang lain selain yang sudah Ibu sampaikan tadi? Ya, langkah lain mungkin saya akan terus mengingatkan mereka dengan kesepakatan yang sudah dibuat, lalu membuat slogan di pintu kelas, bahkan di pagar sekolah yang bertuliskan murid dilarang membawa wayang ke sekolah. Jadi, Ibu akan terus mengingatkan murid-murid Ibu ya, Bu. Kira-kira waktu yang Ibu siapkan untuk menyiapkan, itu apa ya? Kapan ya, Bu? Iya, Bu Yu, saya rencana secepatnya, jadi mulai besok
sudah membuatnya. Mantap Bu, mantap ya. Apa komitmen Ibu terhadap penyelesaian permasalahan ini? Iya, saya akan terus mengingatkan saya sampai mereka tidak lagi membawanya ke sekolah dan mereka mengalami perubahan pada diri mereka masing-masing untuk tidak membuat keributan lagi. Wah, sangat baik ya Ibu. Nah, siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Dan dalam hal ini sudah tentu kepala sekolah, kemudian orang tua, wali murid yang bekerja sama, dan juga akan melibatkan semua rekan guru, khususnya guru. Oh ya benar Bu ya, saling berkolaborasi ya Bu. Nah, bagaimana nih tindakan yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ya, dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen agar sama-sama mengingatkan anak-anak untuk tidak membawa wayang ke sekolah. Bagus sekali rencananya Bu Her. Jadi dengan komitmen lalu mengingatkan anak-anak, menjalin komunikasi dengan orang tua, luar biasa. Baik Bu Her. Bu Her, dari percakapan hari ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Puji syukur ya Bu Yu, saya sudah merasa baik dan lega. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Amin. Saya rasa percakapannya sungguh luar biasa dan saya berharap Bu Her bisa merencanakan dengan penuh semangat ya. Iya Bu Yu. Her, dari percakapan kita hari ini, bagaimana perasaan Ibu Herlina sekarang? Puji syukur Bu Yu. Baik, lega karena sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Amin. Saya rasa percakapannya sungguh luar biasa ya Bu Her, dan saya berharap Bu Her bisa merencanakan rencana aksi Bu Her ini dengan penuh semangat ya. Iya Bu Yu. Kira-kira masih ada yang perlu disampaikan Bu Her? Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Yu. Sama-sama Bu Her, tetap semangat ya. Selamat siang Bu Juli. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Herlina. Iya Bu. Saya akan menanyakan beberapa hal nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian Ibu lihat? Pada proses coaching ini sudah dilakukan dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi, lalu rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach bisa menyampaikan masalah dan menemukan solusi. Oke, baik Bu Juli. Saya sebagai observer pada proses coaching tadi, Bu Juli dan Bu Herlina tadi sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Juli juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Herlina, sehingga Bu Herlina bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup,
kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur kita sehingga saya kedepannya lebih baik lagi, Bu. Oh gitu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa saling melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Amin. Oke, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan proses coaching dengan saya sebagai pengamat, Ibu Herlina sebagai coach, dan Ibu Suci sebagai coaching. Sebelum coaching dimulai, saya akan mengadakan percakapan dulu dengan Ibu Herlina sebagai coach. Pertanyaan saya yang pertama tentang kesiapan Ibu Herlina sebagai coach. Di sini Ibu akan menggunakan strategi apa dalam proses coaching kali ini, Bu? Baik Bu Yul, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan strategi dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Demikian Bu Yul. Baik, saya juga akan mengingatkan tentang rubrik penilaian dari proses coaching ini. Di sini ada beberapa kompetensi yang nanti diharapkan mulai muncul pada proses coaching ini. Di antaranya adalah kemampuan mendengar, kemampuan mendengarkan, kemudian pertanyaan berbobot, kemampuan menggali potensi dari coaching. Ibu Herlina, kira-kira kompetensi apa yang secara spesifik yang akan Ibu Herlina kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Bu Yul, saya akan fokus mendengarkan dengan aktif, kemudian akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, saya pikir sangat baik ya Bu Herlina. Semoga semua kompetensi tersebut dapat tergali. Untuk indikator ketercapaiannya, bagaimana tujuan yang Ibu ingin kembangkan atau bagaimana tujuan dan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Herlina? Ya, saya ingin coach bisa menemukan ide atau solusi dari persoalan yang dihadapi dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik Ibu, semoga lancar proses coaching-nya. Silakan untuk memulai percakapan coaching ini antara Ibu Herlina dan Ibu Suci. Silakan Bu. Selamat siang Bu Herlina, apa kabar? Selamat siang Bu Suci, kabarku baik. Bu Herlina, bolehkah saya meminta waktunya? Sekali Bu Suci, ada yang bisa saya bantu? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Oh, tentu saja boleh Bu Suci. Kebetulan saya ada waktu kosong Bu. Ngomong-ngomong, ada apa ya
yang mau Ibu harapkan atau utarakan dari percakapan kita nantinya? Begini, Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bu Herlina, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang saya harus lakukan. Memangnya ada masalah apa ya, Bu Suci? Jadi begini, Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk di mata pelajaran, saya kurang bersemangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing dalam menghadapinya, Bu Herlina. Baiklah, Bu Suci bilang ada satu anak yang masuk di mata pelajaran Bu Suci kurang bersemangat untuk belajar, bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalah ini? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Bu Suci, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran yang Ibu Suci berikan? Iya, Bu. Setelah saya mengamati dan menanyakan hal tersebut, ternyata murid tersebut tidak suka pelajaran kimia karena merupakan hafalan dan ada hitungannya, serta bersifat abstrak. Jadi membuat anak tersebut malas dan tidak bersemangat mengikuti pelajaran saya. Itu sih, Bu, berdasarkan pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Suci harapkan dari murid Ibu tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid lainnya, Bu. Oke, kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Suci lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid Ibu itu? Jadi berdasarkan pengamatan ada, Bu. Ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga murid tidak bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi hal yang akan saya terapkan, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, memperbanyak speaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar murid berminat untuk belajar bersama saya, Bu. Yang bagus dan luar biasa, Bu Suci. Apakah ada metode yang berhasil yang sudah Ibu Suci lakukan di kelas? Oh, ada, Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat speaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu murid melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Dan secara otomatis siswa akan membaca soal, tetapi dilakukan dengan teknik games sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh murid terlibat dan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan, Bu. Itu luar biasa sekali, Bu Suci. Jika kita review angka 1 sampai 10 ya, menurut Bu Suci, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid?
Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu kisaran antara 8 sampai 9, Bu. Baiklah. Selanjutnya, rencana apa saja yang akan Bu Suci lakukan? Bagaimana langkah-langkahnya? Oke, baik Bu. Yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi, Bu, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid dan segi saya sendiri sebagai seorang pendidik, Bu. Baik, Bu Suci, siapakah yang bisa membantu Bu Suci dalam melaksanakan rencana yang sudah Bu Suci sampaikan? Iya Bu, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya mengkomunikasikan hal ini dengan orang tua wali murid, Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang akan Bu Suci butuhkan? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu Herlina. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu yang lama, karena tidak ada yang instan ya, Bu. Nah, kira-kira kapan Bu Suci bisa melaksanakan rencana ini? Kayaknya secepatnya, Bu, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka, sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik, Bu. Kemudian, komitmen apa yang Bu Suci lakukan agar rencana ini berlangsung dengan baik? Saya akan konsisten, terus-menerus belajar, mengupgrade segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid saya, Bu. Baiklah Bu Suci, semoga rencana Bu Suci yang luar biasa itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Nah Bu, bagaimana perasaan Bu Suci setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Perasaan saya lega rasanya, Bu Herlina. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Baiklah Bu Suci, kalau begitu apakah ada hal lain yang Bu Suci sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Bu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu Suci. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa kembali Ibu Herlina. Selamat siang. Selamat siang Ibu Herlina. Siang Bu Yu. Tadi Ibu sudah melakukan proses stitching dengan Ibu Suci ya? Iya. Saya akan menanyakan beberapa hal. Saya akan menanyakan beberapa hal nih pasca observasi.
Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator dan indikator ketercapaian yang Ibu lihat tadi? Iya, baik Bu Yu. Pada proses coaching tadi itu sudah dilakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut tadi bisa menggali itu sehingga coach bisa mengetahui masalah dan menemukan solusinya. Baik Bu Herlina, saya sebagai observer pada proses coaching tadi, Bu Herlina dan Ibu Suci tadi sudah berjalan proses coaching tadi, Ibu Herlina dan Ibu Suci sudah berjalan dengan baik. Begitupun dengan proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan Bu Herlina juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Suci, sehingga Bu Suci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Suci hadapi, dan coaching juga tadi sudah sesuai dengan prinsip coachingnya. Pertanyaan terakhir, Bu Her, sebelum kita tutup nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi bersama Ibu Suci? Ya, baik Bu Yul. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan lebih memahami lagi proses alur tirta, sehingga saya ke depannya bisa jauh lebih baik lagi. Oh, begitu ya Bu. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Amin Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan salam selamat siang. Oke. Selamat siang. Selamat siang, Bu Herlina. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya, Bu Suci, dengan saya sebagai pengamat, Bu Suci sebagai coach, dan Bu Liliana sebagai coachee. Nah, sebelum dimulai, saya akan mengadakan percakapan lebih dahulu dengan Bu Suci sebagai coach. Nah, pertanyaan yang pertama tentang kesiapan Bu Suci sebagai coach. Di sini Ibu akan menggunakan strategi apa dalam proses coaching? Baik Bu, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan strategi dengan alur tirta, yaitu di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu Bu Herlina. Baik Bu Suci, saya juga ingin mengingatkan tentang rubrik penilaiannya ya dari proses coaching. Di sini ada beberapa kompetensi yang nantinya diharapkan muncul pada proses coaching ini. Antara lain adalah kemampuan mendengarkan dan berbobot, kemampuan menggali potensi dari coaching. Ibu Suci, kira-kira kompetensi apa yang spesifik yang akan Ibu Suci kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Bu, nanti saya akan memberikan mindfulness atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Begitu Bu Herlina. Baik, saya pikir sangat bagus sekali ya Bu Suci. Semoga semua kompetensi tersebut tergali untuk indikator ketercapaiannya. Bagaimana dan tujuan pengembangan yang diinginkan?
Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu Suci, semoga lancar ya proses coachingnya. Silahkan untuk dimulai percakapan coaching antara Ibu Suci dan Ibu Juliana. Selamat siang Ibu Suci, apa kabar? Selamat siang Bu Juli, kabar baik? Baik Bu Suci, apa boleh saya meminta waktunya? Oh, boleh sekali Bu Juli. Ada yang bisa saya bantu? Jika Ibu tidak sibuk, saya ingin berbincang dengan Ibu sebentar, Bu. Tentu saja boleh Bu Juli. Kebetulan saya ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Dari percakapan ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya menceritakan permasalahan ini, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oke, memangnya ada masalah apa Bu Juli? Jadi begini Bu, ada satu murid saya yang tidak disiplin berpakaian seragam ke sekolah. Apalagi nih kalau hari Rabu dan hari Kamis yang seharusnya mengenakan baju batik dan dipasangkan dengan celana putih, namun murid saya ini selalu tidak memakai celana putih. Kalau saya tegur, banyak saja alasannya. Alasannya kotor lah, kemudian basah lah, robek lah, resletingnya lepas lah. Bahkan pernah juga dia memberikan alasan kalau orang tuanya belum membeli. Selain itu, menurut saya ini susah diatur. Jadi dia sering sekali tidak memasukkan bajunya ke dalam celananya sehingga sangat tidak rapi, dan inilah yang membuat saya kesal dan sangat marah bagaimana menghadapi anak ini, Bu Suci. Oke, baik, tadi Bu Juli sampaikan ada satu anak yang tidak disiplin berpakaian ya. Jadi dia hari Rabu dan Kamis seharusnya mengenakan baju batik dan celana putih, namun dia selalu tidak memakai celana putih dengan berbagai alasan. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan ini? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut. Lalu saya sudah menanyakan ke dia apa penyebabnya, mengapa dia selalu tidak mematuhi aturan berseragam sesuai dengan hari. Lalu dari pengamatan Bu Juli, mengapa anak tersebut selalu tidak mematuhi aturan berseragam sesuai harinya? Iya Bu, setelah saya mengamati dan saya menanyakan kepada anak saya, ternyata anak saya ini tidak suka namanya memakai celana putih, karena katanya celana putih cepat kotor. Jadi dia sukanya memakai celana abu-abu. Jadi selain itu dia juga merasa panas dan gerah ketika bajunya di dalam. Jadi alasannya anak tersebut adalah dia kalau memakai celana putih cepat kotor ya Bu. Nah, kira-kira seperti apa harapan Ibu Juli terhadap murid tersebut? Ya, saya tentunya mengharapkan murid saya ini bisa seperti murid-murid lainnya, berpakaian sesuai dengan hari, kemudian berpakaian rapi. Begitu Ibu Suci. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Juli lakukan untuk memberikan pemahaman kepada murid tersebut? Ada Bu, jadi berdasarkan harapan saya, ternyata
saya harus membuat komitmen dengan murid saya tersebut terkait aturan berseragam sesuai hari. Dan saya juga akan selalu memantau cara berpakaian murid saya itu. Wah, bagus itu Bu Juli. Apakah ada yang Ibu terapkan untuk memantau murid Ibu itu? Ada Bu, ada. Terkait tugas saya di kesiswaan, yang perlu saya lakukan yaitu sebelum mereka masuk ke kelas, pagi hari saya akan memerhatikan seragam mereka ketika mereka berdiri di depan kantor untuk ibadah pagi bersama. Begitu Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Juli ya. Selanjutnya apa rencana yang akan Ibu Juli lakukan? Rencananya sih saya akan menemani kepala sekolah dengan menyambut murid-murid di depan pagar sekolah, di depan pagar sekolah itu mulai pukul 6.30 sampai 7.00, karena setiap pagi kepala sekolah saya ini selalu berdiri menyambut murid di depan pagar. Dan kebetulan rumah saya di kompleks sekolah, jadi memudahkan saya untuk melaksanakan rencana ini, serta terkait juga dengan tugas dan tanggung jawab saya di kesiswaan. Jadi saya rasa ini manfaat. Begitu Bu. Oke, baik. Siapa yang bisa membantu Bu Juli dalam melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam rencana ini sudah pasti kepala sekolah ya. Kemudian rekan-rekan saya yang bersama dengan saya di tim kesiswaan, lalu ada guru piket, dan tidak lupa juga saya mengkomunikasikan hal ini dengan orang tua wali murid. Oke, kira-kira kapan Ibu Juli akan melaksanakannya? Mulai hari Senin besok, kayaknya saya tidak sabar untuk melaksanakannya agar murid saya ini bisa mematuhi aturan tata tertib berpakaian seragam sesuai hari, sehingga mereka juga disiplin, kemudian juga berpakaian rapi. Begitu Bu. Oh, begitu. Kemudian komitmen seperti apa yang Bu Juli lakukan agar rencana ini berlangsung dengan baik? Saya akan terus melaksanakan rencana tadi dengan melaksanakan tugas saya dan tanggung jawab saya terkait tugas saya di kesiswaan di sekolah ini. Oke, baiklah Bu Juli. Semoga rencana Bu Juli berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, Bu, bagaimana perasaan Bu Juli setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Lega rasanya Bu Suci, saya merasa telah menemukan solusi dari masalah saya dari hasil perbincangan kita hari ini Bu. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Juli sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya Bu. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu Juli. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu Juli. Sampai jumpa lagi. Selamat siang. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bu Suci. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Yuliana ya? Iya Bu Herlina, betul. Saya akan menanyakan beberapa hal kita observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu Suci sudah lakukan pada saat coaching
coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu lihat. Baik Bu Herlina, pada proses coaching ini saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu di mana menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coachee untuk bisa menemukan solusinya dan bisa menggali tentang masalahnya. Baiklah Bu Suci, sebagai observer pada proses coaching tadi, Bu Suci dan Bu Juliana sudah berjalan dengan baik ya. Juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Suci juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Juliana sehingga Bu Juliana bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya, Bu Suci, sebelum kita tutup. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Suci kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang baru saja Ibu Suci lakukan tadi? Baik Bu Herlina, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur Tirta sehingga saya ke depannya lebih baik lagi dalam proses coaching ini. Oh begitu ya Bu Suci, semoga ke depannya ya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita ya. Saya tutup, selamat siang. Selamat siang Bu Herlina, terima kasih.